صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور Alhamdulillah kiriman kesehatan dan sebagainya sampai saat ini Allah tetap selalu memberikan salawat dan salam kita berikan kepada juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan juga umumnya kita memahami yang salam dan berbagai sahabat dan juga Rasul. Jemaah salat subuh hari sebagaimana biasa tadi Allah yang ada kita sudah hadir dan adalah seluruh baik. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah dengan mudah-mudahan apa yang menjadi Allahumma shalli ala sayyidina Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ya wasi'al Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya mari kita simak, mari kita dengarkan kajian yang dengan tema perhatian pada yang baik dari hadis. Begitu, marilah kita dengarkan kita menjadi waktu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kita syukuri, kita nikmati hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama baca suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran, dan Allah berikan yang terbaik untuk menjalani hidup berikutnya. Dan kita yang alhamdulillah sepertinya aman, kelihatannya nyaman, tapi wallahu alam berikutnya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang terkena musibah diberikan kesabaran dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepedulian satu manusia kepada yang lainnya sudah tentu adalah bagian dari yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang menyatakan, ketika nanti aku sudah meninggal, ketika nanti aku sudah meninggalkan dunia ini, bagi yang panjang umurnya akan mendapatkan sosok manusia yang egois. Ada manusia yang egois. Yang kedua adalah mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ini dua sifat ini, satu egois, kedua mengingkari kebenaran. Maka ketika manusia egois, dia akan melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Dia merasakan apa yang dilakukannya itu adalah kebenaran. Sudah tentu akhirnya tidak peduli kepada orang lain. Maka ada sholat berjamaah supaya satu dengan yang lain saling memperhatikan. Ada kebersamaan yang harus diciptakan supaya setiap diri kita punya tanggung jawab dan peduli kepada orang lain. Allah perlihatkan musibah pada kehidupan mereka, dan sudah tentu ada istilah, memang musibahnya diundang, diharapkan ada musibah. Apa buktinya? Pohon-pohon ditebangi, hutan digunduli. Itu artinya kapan nih banjir belum datang-datang. Maka dalam kehidupan keseharian kita juga sama.
Segala yang terjadi pada kita itu sebetulnya ulah kita. Kenapa ente mencret? Ya makan sambal kebanyakan. Ya, maka kehidupan ini diberikan pelajaran oleh Allah kepada kita, diperlihatkan kekeliruan kita, diperlihatkan kesalahan kita. Memang tidak cash, bisa jadi kredit ya, kan kita juga demen kredit, jarang cash. Maka segala yang diberikan oleh Allah juga sama, makanya kita ini tidak aman sebetulnya. Kita merasa sudah nolongin orang, padahal sebenarnya lagi meres orang, bukan nolongin orang. Begitu ya, kelihatannya nolongin orang, padahal lagi meres orang. Orangnya sih ditolongin, tapi diperes juga sama. Maka apa yang dilakukan kita dulu-dulu, nanti Allah akan perlihatkan berikutnya. Maka Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wattiba'il janazah wa tasmiyatil atis wa ibrarul muksim wa nasrul madlum wa ijabatu da'i wa ibsa'is salam. Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya kita menjenguk orang yang sakit, ya, menjenguk orang yang sakit. Andaikan ada orang yang sakit, lalu Bapak punya masalah sama orang itu, Bapak jenguk apa enggak? Jenguk enggak? Enggak pasti. Ya. Biarin aja, ntar juga mati dia, begitu. Ya. Emang kita ini Masya Allah. Ya. Allah begitu luar biasa, Rasul begitu luar biasa. Bahwa ada orang yang sakit disuruh dijenguk, diperhatikan. Ini sakitnya sudah tentu sakit fisik. Sakit fisik sama sakit rohani bahayaan mana? Masya Allah. Sakit fisik aja kita harus memperhatikan. Maka saudara-saudara kita yang gak demen majelis ilmu, yang gak demen ke masjid, itu sebetulnya dalam keadaan sakit. Ya. Maka supaya dijenguk, maka akhirnya ada majelis ilmu, ada majelis taklim, supaya sakitnya jangan sampai semakin hari semakin kambuh. Wa zadahumul marada fi qulubihim maradun wa zadahumul marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Udah gitu penyakitnya nambah terus. Nah, maka Rasul memerintahkan untuk dijenguk, iyadatul marid. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan ittiba'ul janazah, mengantar orang yang meninggal, nganterin ke kuburan. Kenapa diperintahkan oleh Rasulullah? Karena mengantarkan jenazah itu mengingatkan kita bahwa kita pun akan mengalami seperti itu. Karena orang diingatkan mati itu rada susah. Ya. Padahal sudah tua tapi sehat. Kayaknya matinya masih lama. Padahal mati itu nggak ada syarat. Yang sehat mati, yang muda mati, apalagi yang sakit. Ittiba'ul janazah, mengantarkan jenazah. Wa tasmiyatul atis, ketika orang bersin
kita membaca yarhamukallah. Kalau yang bersinnya bilang alhamdulillah. Kalau yang bersin bilang alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau yang bersinnya diam aja, ya diam aja. Ya. Karena tasmiyatul atis itu adalah ketika yang atisnya, yang bersinnya itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian wa nasrul madlum, menolong orang yang didolimi. Wa ijabatu da'i, menjawab atau memenuhi undangan. Kemudian wa ifsa'us salam, kemudian menyebarkan salam. Apa yang dijelaskan dalam hadis ini adalah kaitannya kepedulian kita kepada orang lain. Maka kata Rasulullah, nanti ada orang yang egois, tidak peduli, tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh orang lain. Kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Apa untungnya? Apa untungnya jenguk orang sakit? Untung apa tekor? Ketika kita menjenguk orang sakit, untung apa tekor? Insya Allah untung. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, insya Allah ada kebaikan-kebaikan. Kita lihat, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang sakit? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya wa in adahu asyiyatun illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah, rawahu Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa dari orang muslim yang menjenguk orang muslim di waktu pagi, dia jenguknya waktu pagi. Kapan pagi itu? Pagi itu ma baina sholati subuhi wa tulu'i syamsi, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu pagi. Ya, ketika seseorang menjenguk orang sakit di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya, maka orang yang menjenguk tadi didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Ya, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya, didoakan oleh berapa? 70.000 malaikat sampai sore. Sore itu kapan? Terbenam matahari. Untung apa untung? Yang mendoakan malaikat, Masya Allah. Berapa malaikat? 70.000. Makanya musibah yang terjadi pada seseorang itu mesti ada hikmahnya. Makanya kalau sekarang saudara kita yang sedang terkena musibah, paling enggak kalaupun nggak bisa jenguk ke sono, ya yang bisa kita sampaikan doa. Ya, kalau ada recehan boleh dikirimin. Ya, Bapak punya pakaian itu bisa dikirimin melalui JNE ya, gratis di bawah 10 kilo.
Kalau punya duit, boleh. Ya. Kita sama-sama mau menolong. Ya. Mudah-mudahan Masjid Al-Istihad juga ada itu ya, menolong mereka. Ini memang soal kepekaan. Ya. Bodoh amat orang jauh ini. Ya. Diuji keimanan kita seberapa kita mereka ruginya sudah banyak, rumahnya hilang, orang tuanya hilang. Ya kita hilang paling 100-200 ribu dah ya. Mending hilang bapak, mending hilang ibu, mending hilang rumah. Nah diingetin kita. Ya, maka saya harapkan ajakan untuk peduli musibah di Sumatera ini menjadi ujian seberapa kepedulian kita. Memang kita kelihatannya aman sekarang ini, ya. Tapi tidak ada, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kelihatannya aman, tapi tahu-tahu datang air yang tidak diduga-duga. Maka menjenguk orang sakit, memperhatikan orang yang dalam musibah ini, diantaranya adalah shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya. Para malaikat 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha. Kalau dia menjenguknya di sore hari, ya, 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi, hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan orang yang menjenguk orang sakit tadi mendapatkan setangkai buah dari surga. Hubungannya jenguk orang sakit, tapi ada kaitannya dengan doa para malaikat, ada kaitannya dengan mendapatkan setangkai buah dari surga. Jenguk orang sakit. Ada orang yang memang nggak peduli, sakit-sakit aja gitu kan. Augian dia mau makannya banyak banget, jadi itu yang diomongin. Ya. Inilah kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sebetulnya adalah soal keimanan kita. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu kan sebetulnya kebaikannya untuk kita. Apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul adalah cara Allah dan Rasul memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Makanya Rasulullah dalam hadis lain menyatakan, Udul marid wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Udul marid wa at'imul ja'i'a wa fakku al-'ani. Kalau tadi jenguk orang sakit, kemudian diperintahkan menjenguknya. Kemudian diantaranya yang didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit, didoakan oleh berapa? 70.000, Masya Allah. Ya. Banyakan malaikat sama yang hadir ngaji gitu. 70.000 malaikat, Masya Allah. Udul marid, jenguklah orang yang sakit. Kalau dalam bahasa Arab ini fi'lul amr, perintah. Perintah itu memang ada yang bisa wajib, ada yang juga bisa sunnah.
Al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil amri lin nadab. Tapi kira-kira kalau bapak sakit dijenguk orang senang apa enggak? Senang ya. Maka biar senang sakit, nah nanti saya jenguk. Mending sakit, mending menjenguk. Ya. Tapi sakit insya Allah ada hikmahnya. Orang sakit itu termasuk disayang oleh Allah. Idza aradallahu bi khairan asabah. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan, maka seseorang diuji. Ya, mudah-mudahan kita husnudon saja. Walaupun emang penjahatnya ada, nebangin pohon, ya, gundulin hutan, penjahatnya memang ada. Yang akhirnya akibatnya terjadi pada kehidupan masyarakat. Dan ketika mereka yang mengalami musibah itu, kita husnudzon saja. Mereka disayang oleh Allah, yang meninggal sudah tentu matinya syahid. Ya, itulah cara Allah. Ya, satu sisi penjahat melakukan sesuatu, sisi lain akibat penjahat itu juga ada hikmah. Enakan yang bikin banjir atau enakan yang kena banjir kalau begini? Mana kira-kira? Ya, yang bikin banjir itu kan yang nebang-nebang pohon, itu para penjahat itu. Ya, mereka sih aman-aman aja kan? Bahkan katanya bukan, itu pohon yang sudah rapuh terus. Padahal pohonnya ditebangin. Ya. Memang kalau penjahat berupaya membela diri. Ya. Udul marid, jenguklah orang yang sakit. Ada tetangga bapak yang sakit sekarang ada? Jenguk ya. Kalau pengen didoain malaikat. Ya. Makanya sebetulnya kalau bisa setiap hari Jumat itu ada data dari RT, si fulan sakit, doain itu. Ya, didoakan. Udah jenguk nggak dapat, kan kita juga nggak tahu kali kan siapa yang sakit. Mungkin ada laporan dari RT, si fulan sakit, kasih tahu sama yang ngumumin tuh hari Jumat. Ya, itu cara mendapatkan pahala. Hanya baca Fatihah apa susahnya kan? Tapi kan kita juga nggak tahu siapa yang sakit. Yang diumumin biasanya siapa? Yang meninggal baru diumumin. Ya. Mestinya ada sunnah, ya, ada sunnah. Ya. Ketika orang sakit disampaikan kepada para jamaah, diumumkan. Setuju? Masya Allah. Ini kita kadang-kadang kan kurang peduli. Si fulan sakit. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi ada yang namanya sholat goib. Orang meninggalnya sama dengan yang meninggal kemarin itu di Medan ini kan ada yang meninggal lah. Kita sholat goib mesti. Itu ya. Ini sunnah-sunnah yang begini hilang. Karena kita kurang peduli. Saudara-saudara kita yang di jauh itu adalah bagian daripada kepedulian kita. Saya sering sampaikan di beberapa masjid, karena memang ketika saya di pesantren begitu. Mengumumkan orang yang sakit, kemudian kalau hari Jumat mengumumkan siapa yang meninggal. Masya Allah, didoakan oleh ribuan santri. Ini jamaah Jumat berapa orang di sini? Berapa ratus? Ada 1.800, bayangkan. Ya, kita nggak sempat mendoakan, nggak sempat menyolatkan,
lalu dijolatkan oleh 800 orang, Masya Allah. Saya dulu biasa di pesantren begitu. Kebetulan yang suka bacain juga saya jadi pengurus. Jadi siapa yang sakit, alumni tahun sekian, orang tuanya dibaca, kemudian yang meninggal, kita ada sholat gaib. Ini adalah apa? Membentuk perhatian, peduli. Ya. Karena tadi kata Rasulullah, nanti ada orang yang terkena penyakit egois. Maka mudah-mudahan mungkin nanti Pak RT hari Kamis sudah menyetorin orang-orang yang sakit. Kalau yang punya utang jangan, yang sakit aja. Ya, walaupun yang punya utang perlu nggak ditolong? Perlu. Kata Rasulullah, wa fukku alani. Tolonglah orang-orang yang dalam kesulitan. Tolonglah orang-orang yang dalam kesulitan. Wa fukku alani. Apa kesulitannya? Di antaranya dikatakan kesulitan itu adalah wa takhlisu min waq'i fi mal'amah. Al-Islam dinu ta'awun. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang saling tolong menolong. Ini memang hal yang kadang-kadang kurang kurang perhatian. Maka sebetulnya Pak RT, Pak RW itu kerjaannya banyak nggak? Banyak. Kalau lurah datang kan biasanya ngingetin pajak doang, pajak aja. Padahal masyarakat kayak gimana nggak tahu. Keadaan yang ada. Maka tadi jenguk orang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Kemudian wafuku alani. Tolonglah orang yang dalam kesulitan. Apa kesulitan yang didapatkan di tengah-tengah masyarakat kita? Banyak. Ya. Makanya kan diingatkan dari masjid suara azan, diingatkan dari majelis taklim supaya kita mendengarkan kebaikan. Makanya kalau hawa suasana masjid dan suasana majelis tidak ada pada diri kita, itu awal kehancuran. Ya. Suara adzan tidak peduli, ajakan untuk taklim tidak peduli, awal kehancuran. Karena memang dua tempat ini adalah harus dimuliakan. Waman yu'adzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan tempat-tempat yang mulia yang di sisi Allah. Sementara saya baru menyatakan dua tempat itu tadi, masjid dan majelis ilmu. Makanya sampai Rasul mengatakan tolabul ilmi itu afdalu minas sholah wa minas saum wa minal hajj. Kenapa dikatakan mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat, dari puasa, daripada haji? Karena ketika orang sholat, haji, tapi tidak dengan ilmu, tidak ada artinya. Ya maka Bapak hadir aja dah di majelis taklim ini, dengerin apa yang disampaikan oleh Ustadz, paham atau enggak paham gitu. Ya, makanya saya harapkan ini, maaf mungkin agak kurang nyaman, jangan sampai kalau waktu pengajian itu libur, jangan sampai libur. Ya, banyak ustadz yang mau disuruh insya Allah. Karena thalabul ilmi itu wajib apa tidak? Wajib. Sholat jamaah wajib apa enggak? Halo?
Sholat jamaah wajib nggak? Sholat jamaah nggak ada imamnya, ada gantinya imam. Kalau sholat jamaah aja yang sunnah ketika imam tidak ada gantinya. Ya begini, karena imam nggak ada, sholat sendiri-sendiri aja, begitu nggak? Enggak. Itu yang hukumnya sunnah. Tidak mungkin kita tinggalkan untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi thalabul ilmi. Jadi ketika karena ustadznya nggak datang, pengajian libur, saya harapkan jangan terjadi lagi. Ini penting saya sampaikan karena tadi thalabul ilmi afdalu minas shalah wa minas siyam wa minal hajj. Ternyata sholat jamaah nggak ada imam rawatibnya, ada yang gantiin. Sekarang kalau yang ngaji nggak ada ustadznya, ada nggak yang gantiin? Mestinya ada. Ini dalam rangka karena bagaimanapun keistimewaan orang sholat itu kalau dia melakukannya dengan ilmu. Maka kata Rasulullah, talabul ilmi afdalu minas shalah minas siyam minal hajj. Kembali ke hadis yang kita sampaikan tadi, jenguklah orang yang sakit. Kepedulian kita terhadap orang yang sakit. Yang kedua, fuku al-ani. Tolonglah orang yang dalam kesulitan. Karena ada model sekarang orang yang lagi kesulitan dimanfaatkan. Ya. Orang yang dalam kesulitan minta tolong. Berapa ente mau bayar anak? Ya, Masya Allah. Orang kesulitan itu harus ditolong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Hari itu kita diminta tolong karena ada orang yang dalam kesulitan. Besok kira-kira kita ada kesulitan nggak? Ada kemungkinan. Bohong manusia itu selalu aman, nggak ada. Hari ini dia dalam keadaan baik, aman dan lain sebagainya. Apa besok dia akan selalu begitu? Tidak. Sunnatullah tidak begitu. Makanya Islam itu dinut ta'awun. Islam itu agama yang diciptakan oleh Allah agar saling tolong menolong. Hatta sampai terjadi seperti yang sekarang ini di Sumatera ini, tetap saja ditolongin. Padahal yang buat kejahatannya tahu di mana orangnya. Ya. Jadi yang dipikirin bukan yang dolimnya, bukan yang madlumnya, ya. Yang dolimnya nggak dipikirin, yang madlumnya saja dipikirin. Ini kata Rasulullah, unsurid dolim wal madlum. Yang kena musibah tuh yang terkena madlum kan, yang didolimi. Kalau yang didolimi saja ditolong sedemikian rupa, yang dolimnya perlu ditolong nggak? Perlu, masukin penjara. Ya. Masa yang dolimnya nggak ditolong? Tolongin. Cara menolong orang yang dolim itu tadi, bukan dibebaskan dan lain sebagainya. Kita lihat saja nanti. Ya, sama dengan kehidupan kita ini kan ada yang dolim, ada yang madlum. Ya. Kalau yang madlum memang harus ditolong. Unsuri dolim wal madlum. Kalau yang madlum ya. Ada orang dipukulin, yang Bapak tolongin siapa? Yang mukulin apa yang dipukulin? Ayo, ini ada orang dipukulin nih, yang Bapak tolongin yang mana? Yang mukulin apa yang dipukulin? Yang dipukulin? Yang mukulin? Nah ini dia. Kata unsuri dolim wal madlum.
Tolong yang dolim dan yang didolimi. Kata sahabat, kenapa yang dolim harus ditolongin, yang madlum? Karena yang dolim itu juga adalah yang menyebabkan seseorang madlum. Kayak ini nih, ya, yang nebangin hutan, yang apa itu perlu ditolongin nggak? Tolongin. Yang nolong siapa? Nah, itu nanti. Supaya dihukum. Itu namanya menolong. Menolong ini kaitannya untuk apa? Untuk keselamatan di dunia, untuk keselamatan di akhirat. Ya memang ada orang merasa aman di dunia tidak dihukum. Faku alani, tolonglah orang dalam kesulitan. Kenapa kita harus menolong? Karena al-Islamu dinu ta'awun. Wa hadhil umur al-madhkura fil hadis min ta'awun bainal muslim. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ketika kita diperlihatkan oleh Allah ada yang sakit, kata Rasulullah, jenguk dia. Yang ketiga, wa at'imul ja'i'a, berikan makanan kepada orang yang lapar. Yang kenyang dikasih makanan boleh nggak? Yang kenyang, dia nggak lapar tapi dikasih makan boleh nggak? Boleh. Apalagi yang lapar. Ya. Antum udah lapar belum? Belum lapar udah dikasih makan aja. Ya. Yang tidak lapar aja dikasih makan senang. Apalagi yang lapar. Wat'imul ja'i'a, berikan makan kepada orang yang dalam lapar. Nah, jadi tiga ini sebagai penegasan hadis sebelumnya tadi, ya, kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit. Kalau tadi sifatnya anjuran, tapi ini kalau sudah berbentuk amr kalimatnya, du al-marid, sudah berbentuk perintah kalimatnya. Perintah ini bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tapi yang jelas, ketika orang itu sakit, dia dijenguk, pasti yang dijenguk senang. Makanya waktu COVID itu yang sakit nggak pada dijenguk, akhirnya pada mati udah. Ya. Karena menjenguk itu bagian dari obat. Karena obat tadi hilang satu obat. Nah, makanya yang sakit dijenguk, yang lapar supaya dikasih makan, ya, yang dalam kesulitan supaya ditolong. Inilah suasana kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya sholat berjamaah itu bukan hanya rukunya bareng, sujudnya bareng, tetapi harus diciptakan kebersamaan. Harus ada peduli. Kemana si fulan tidak sholat jamaah? Oh, dia sakit, berarti dijenguk. Inilah adalah soal kemanusiaan. Maka Rasulullah sampai menawarkan, andaikan engkau menjenguk orang sakit, 70.000 malaikat mendoakannya. Saya tidak tahu nih malaikat doain apa kira-kira ya. Tapi insya Allah doa malaikat bagus apa tidak bagus? Bagus insya Allah. Dan yang berdoa 70.000, Masya Allah. Ya. Yang berdoa 70.000, sab'una alfan. Nah, ketika orang sakit, kalau tadi riwayatnya adalah antara muslim dengan muslim. Sekarang ada orang non muslim sakit, boleh nggak dilihat?
Nah, kita lihat nih, Masya Allah, ya, bagaimana Rasulullah menjenguk orang yang sakitnya dia bukan orang Muslim, tapi orang Yahudi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana gulam Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Faqa'ada inda ra'sihi. Faqala lahu aslim. Fanadara ila abihi wa huwa indahu. Faqala ati' Abul Qasim. Fa aslama. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala kana gulam itu anak kecil, tapi anak kecil ini adalah orang Yahudi dan dia sering membantu Rasulullah. Satu hari dia sakit. Karena dia sakit, fatahun Nabi yang uduhu. Kemudian Nabi datang menjenguknya. Ini yang dijenguk siapa nih? Orang Yahudi, bukan orang Muslim ya. Kemudian faqa'ada inda ra'sihi. Rasulullah duduk dekat kepalanya. Apa kata Rasulullah, Pak? Ini menarik ini. Kata Rasulullah, kamu kan sakit, udah masuk Islam aja. Bapak berani nggak? Ini Rasulullah mencontohkan. Ya, Bapak punya teman sakit, ya. Terus Bapak jenguk, teman ini bukan Muslim. Lalu kata Bapak, udah ente sakit, Islam ya, gitu. Berani nggak Pak? Enggak ya. Ini Rasulullah mencontohkan aslim, kata Rasulullah. Kamu masuk Islam aja. Ya. Fanadara ila abihi. Kebetulan dia kan anak tuh ya. Dia ngelirik ke bapaknya. Kata Rasulullah suruh Islam. Dia ngelirik sama bapaknya. Kira-kira gimana Pak nih? Kata Nabi suruh Islam saya nih. Fanadara ila abihi, dia ngelirik. Faqala, nih bapaknya bilang, ati Abul Qasim fa aslama. Kata bapaknya, ya ikuti apa kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, kalau bapak punya teman, ya temannya non Muslim, anaknya sakit, bapak jenguk anaknya, bukan bapaknya nih yang sakit, anaknya. Bapak deketin, udahlah kamu masuk Islam saja, gitu kan? Ini contohnya ada Pak. Mau nyoba apa enggak? Coba dah nanti. Iya. Kita nggak tahu, karena hidayah itu kan harus diikhtiarkan kan? Mungkin saja. Ketika Bapak menyampaikan itu, hidayah Allah dah. Jadi ati Abul Qasim, kata bapaknya, sudah ikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka dia menjadi muslim. Masya Allah. Setelah itu kharajan Nabi. Setelah itu Nabi pulang. Apa kata Nabi? Nah ini. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan dari neraka. Jadi kalau orang Muslim itu insya Allah tidak masuk neraka. Kita nanti masuk neraka enggak? Enggak. Masuk surga. Walaupun neraka dulu bisa jadi. Iya, walaupun bisa jadi. Entah, insya Allah ujung-ujungnya masuk surga. Ini bayangin, baru dia masuk Islam aja kata Rasulullah, dia udah selamat dari neraka.
belum ngapa-ngapain tuh ya, baru dia masuk Islam. Anqadahullah minan nar, ya, dia sudah selamat dari api neraka. Makanya kita aman, insya Allah kita masuk surga. Amin. Ya, soal direbus dikit-dikit ya, karena memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Ada emang? Ada nggak kira-kira orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Ya, surga neraka itu kan pilihan kita. Jadi Bapak, kalau saya mau masuk surga, insya Allah, makanya kan ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Sudah banyak berdoa masuk surga, ya, berupaya kita masuk surga. Ada orang yang mau surga, ada, dia tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Orang-orang kafir itu masuk surga, masuk neraka. Emang dia mau masuk neraka dia? Ya, mereka mau masuk neraka itu. Nah, makanya kita yang sudah Allah berikan hidayah, ya, kita terus berupaya. Sudah tentu dalam kehidupan kita tadi, kita tidak hanya ibadah, tetapi juga muamalah, perhatian kepada yang lain. Jenguk orang yang sakit, ya, kemudian kasih makan yang lapar. Kalau pengajian habis subuh itu emang lapar ya? Ini kita kayak ngaji nih subuh nih, emang habis pengajian lapar ya? Berarti emang makanya dikasih to'am, kasih makan. Masya Allah, pahalanya luar biasa ini. Jangan salah. Karena posisi kita, apalagi yang semalam gak sempat makan ya. Ya. Makanya ada juga yang besok pengajian di mana nih, ya, akhirnya dia nggak makan. Karena besok habis pengajian ada makan. Tahu-tahu nggak ada makanan. Makanya sekarang secara umum kalau namanya ngaji, insya Allah ada air, ada makanan. Ini tiga makanan kan kenyang nggak? Kenyang lah insya Allah. Tapi masalahnya bukan makannya. Masalahnya adalah ada kebersamaan, ada perhatian, ada ingin mendapatkan kebaikan. Jadi perhatian Pak, memberikan makan kepada orang yang lapar. Sudah tentu Bapak tidak lapar, cuma kalau dikasih makanan rasanya lebih senang. Inilah kehidupan. Makanya bukan hanya urusan ibadah saja, urusan bermuamalah. Ya. Walaupun terus terang saja Pak, ya, ada pengajian kalau ngaji cuma air putih doang ada, enggak ada tambahan, benar-benar air putih. Ada, mau saya sebutkan. Ya, saya ini kan beberapa majelis hadir itu. Mau ngomong gimana ya? Ya Allah. Kalau saya ngomong ente kok ngaji kayaknya cuma air dong, miskin amat sih, atau pelit banget. Miskin sama pelit beda nggak? Beda. Ya Allah. Nggak berani tapi saya ngomong Pak. Nggak berani saya. Benar-benar air Pak, air. Padahal dengan memberikan makanan itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Dan sudah tentu mengundang, mengajak supaya orang senang datang ke tempat yang baik, karena memang majelis itu kan raudhah min riyadil jannah. Masjid itu raudhah min riyadil jannah. Yang terakhir, wa an Sawbani radhiyallahu anhu Nabi qala innal muslim idza ada akhul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarja. Kila ya Rasulullah khurfatil jannah janaha.
Orang muslim bila menjenguk saudara yang sakit, dia seperti di hurfatil jannah. Apa hurfatul jannah? Hurfatul jannah itu adalah seperti setangkai pohon surga. Masya Allah. Ini antara menjenguk orang sakit sama mendapatkan suasana dari surga kan seperti nggak nyambung, Pak ya. Tapi inilah kehidupan yang harus kita jalani di dunia, supaya yang kita lakukan di dunia ini kan tidak hanya untuk dunia. Semua yang kita lakukan di dunia ini untuk menikmati kebaikan nanti. Makanya Allah menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini nggak ada apa-apanya itu, dibandingkan dengan balasan yang akan Allah nanti balasan ketika di akhirat. Ya, maka kita berupaya terus melakukan kebaikan sampai Rasulullah ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Selamatkanlah diri kamu dari neraka walaupun hanya memberi sebiji kurma. Maka saya harapkan kejadian yang ada pada saudara kita di Sumatera ini, tolong mari kita sama-sama kuatkan kebersamaan, membantu mereka walaupun hanya sebiji kurma. Kalau diduitin walaupun cuma 1.000 dah ya, apalagi bisa 10.000 dan begitu berikutnya. Saya kira ini yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah kepedulian kita kepada yang lain. Ini kaitannya muamalah ya, kaitannya muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Karena memang akhirnya kita dalam hidup ini berharap orang lain peduli kepada kita, termasuk ketika orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu masih harus kita pikirin nggak? Pikirin. Caranya gimana? Dengan mendoakan ya, mendoakan. Makanya kalau Bapak pengen buru-buru didoain, ya sudah, itu mau didoain sekarang apa entar aja gitu kan ya. Karena memang orang yang sudah meninggal itu menunggu bantuan dari orang-orang yang hidup. Karena orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi menambah dosa nggak bisa, nambah pahala nggak bisa. Tapi kita yang hidup bisa menambah pahala dengan sebanyak-banyak. Bahkan bisa kita memberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Maka apa yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan termasuk apa? Mengantarkan jenazah. Itu bagian dari perhatian kita kepada yang meninggal. Dan begitu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sama-sama kita lakukan sama-sama simak bagian pada pagi hari ini tentang masalah dari kebaikan kita bersama-sama orang sesama manusia. Itu kita akhiri dari kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu
لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.